Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan sistem pengisian. Jika di pertemuan sebelumnya telah Pak Sodikin sampaikan tentang prinsip tentang komponen-komponen dari sistem pengisian dan kegunaannya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja alternator. Nah, ini adalah gambarnya, gambar dari rangkaian alternator. Nah, jadi untuk arus listrik yang dibangkitkan dalam kumparan pada saat kumparan diputarkan yang bisa menghasilkan medan magnet, nah, karena gerakan rotor dan sehingga stator bisa menghasilkan medan magnet. Nah, untuk jenis arus yang dibangkitkan ini adalah arus bolak-balik yang arah alirannya secara konstan berubah-ubah. Nah, jadi stator di sini. Nah, dalam stator ini ada ini untuk 3 fase ini ya. Stator coil ini stator coil 3 fase. Nah, ini adalah diode. Jadi diode ini adalah komponen yang berfungsi untuk merubah arus AC dari alternator yang dihasilkan ini oleh stator ini menjadi arus DC atau searah. Jadi di dalam diode itu ada 6 nih, ada 6. Nah, ini 3 diode positif dan 3 lagi diode negatif. Nah, untuk diode positif biasanya dengan ada strip merah. Untuk diode negatif dengan strip hitam. Nah, jadi supaya arus yang dari stator ini berubah dari AC menjadi DC, maka harus diubah oleh diode ini. Sehingga outputnya yang dialirkan ke baterai atau aki itu sudah menjadi arus DC atau searah. Nah, ini untuk rangkaiannya bisa kalian lihat sendiri. Ini. Yang ini juga sama. Jadi ada 6 diode rectifier. Itu yang 3 positif dan 3 lagi negatif. Yang negatif nanti diarahkan ke ground ini atau massa. Yang positif nanti diarahkan ke positif baterai sehingga bisa terjadi pengisian. Nah, untuk prinsip kerja lebih jelasnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi antara rangkaian alternator kemudian dan regulator, kemudian baterai. Untuk yang ada di gambar ini adalah hanya prinsip kerja alternator saja. Baik, untuk selanjutnya komponen sistem pengisian selanjutnya adalah regulator. Nah, regulator ini berfungsi yang pertama sebagai pengontrol arus dan tegangan pengisian dengan cara mengatur arus yang mengalir ke terminal F alternator. Ini yang pertama. Yang kedua,
memberikan indikasi bila sistem pengisian tidak berfungsi. Nah, untuk macam dari regulator, ini ada regulator mekanis atau biasa. Yang ini masih regulatornya masih terpisah dengan alternator. Kalau yang ini IC regulator, nah ini nanti sudah gabung menjadi satu dengan alternator. Untuk terminalnya, untuk bagian-bagian dari IC regulator ini, ada terminal IG, terminal L, kemudian terminal S. Kemudian ke terminal B, terminal F, terminal P, dan massa. Nah, yang ini adalah kisi-kisi atau sirip-sirip pendingin. Ini untuk regulator IC. Kalau yang ini regulator mekanis. Yang paling kalian sering gunakan adalah sementara yang ini, yang mekanis ini. Nah, untuk prinsip kerja regulator, nah ini ada stator coil ini 3 fase, dan ada diode, ada rotor coil, ada stator coil, dan rotor coil. Nah, di dalam regulator, nah regulator ini nanti mengalirkan arus ke elektromagnet atau kumparan rotor yang menghasilkan garis gaya magnet yang diperlukan untuk ketiga kumparan stator. Jadi ketiga kumparan ini. Jadi kumparan stator alternator untuk membangkitkan tegangan bolak-balik 3 fase. Ini 3 fase. Nah, karena elektromagnet mempunyai inti besi yang dililit kumparan. Nah, inti besi akan menjadi magnet dan membangkitkan garis gaya magnet pada saat dialiri arus. Nah, untuk selanjutnya rangkaian sistem pengisian dengan regulator tegangan konvensional. Ini untuk rangkaiannya, ini mulai dari baterai, kemudian fuse blink atau sekring, kunci kontak, ini juga ada fuse lagi, kemudian lampu kontrol pengisian atau CHG tadi, terus regulator, alternator. Nah, ini gambarnya. Untuk rangkaiannya, diagramnya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi mulai dari saat kunci kontak on, mesin mati, dan itu lampu CHG harus hidup. Mungkin sementara hanya ini yang bisa Pak sedikit sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas kalian adalah menggambar ini. Ini kalian adalah menggambar diagram sistem pengisian. Cukup sekian dari Pak Sodikin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.